Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget liburan, tapi begitu lihat saldo rekening, langsung lemas? Rasanya semua rencana buyar hanya karena dompet nggak mendukung. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang juga ngerasain hal yang sama. Makanya, di video ini kita akan bahas tuntas strategi jitu menabung buat liburan, supaya kamu bisa jalan-jalan tanpa stres mikirin utang atau saldo 0 rupiah. Karena liburan itu seharusnya bikin bahagia, bukan jadi beban finansial. Sebelum kita masuk ke strateginya, penting untuk memahami kenapa perencanaan keuangan untuk liburan itu krusial. Liburan memang bukan kebutuhan pokok, tapi efeknya terhadap kesehatan mental sangat besar. Masalahnya, banyak orang yang nekat liburan tanpa perencanaan. Gesek kartu kredit sana-sini, ambil cicilan hotel, bahkan ada yang sampai minjem uang cuma demi bisa update story Instagram dari luar negeri. Padahal, liburan bisa tetap menyenangkan dan berkesan tanpa harus membahayakan keuangan pribadi. Kuncinya cuma satu, rencana yang matang dan strategi menabung yang cerdas. Langkah pertama yang wajib kamu lakukan adalah menentukan tujuan liburan secara spesifik dan realistis. Jangan cuma bilang, aku pengen liburan ke luar negeri. Itu terlalu kabur dan susah dihitung biayanya. Coba buat lebih detail. Misalnya, aku mau ke Jepang selama 7 hari di musim semi tahun depan dengan total biaya 20 juta rupiah. Dengan tujuan seperti itu, kamu bisa mulai menghitung biaya tiket pesawat, penginapan, makan, transportasi lokal, tiket masuk tempat wisata, dan dana cadangan. Contohnya, tiket pulang pergi ke Jepang sekitar 7 juta, penginapan 4 juta, makan 2 juta, transport lokal 1 juta, tiket wisata dan belanja 3 juta, dan dana darurat 3 juta. Totalnya 20 juta. Angka ini bisa jadi panduan utama saat kamu mulai menabung. Kalau kamu tipe yang suka mengatur segala sesuatu secara visual, kamu bisa membuat spreadsheet atau pakai aplikasi budgeting seperti Money Lover, Dompetku, atau Spendi. Di sana kamu bisa bikin kategori khusus seperti liburan Jepang, lalu isi setiap item pengeluaran berdasarkan hasil riset harga dari internet atau pengalaman orang lain di forum travel. Dengan begitu, kamu bisa melihat langsung apakah rencanamu terlalu mewah atau masih masuk akal dengan kemampuan finansialmu saat ini. Setelah tahu tujuannya, sekarang saatnya bikin rekening khusus buat dana liburan. Ini penting banget supaya uang tabungan gak tercampur sama dana kebutuhan harian. Kamu bisa buka tabungan baru di bank digital atau e-wallet yang punya fitur goal saver atau target menabung. Lebih bagus lagi kalau kamu pilih akun yang gak punya kartu ATM. Jadi godaan buat narik uang lebih kecil. Beri nama rekeningnya yang menyenangkan seperti liburan Bali 2025 atau trip Korea bareng sahabat, supaya kamu makin semangat ngisi saldo. Beberapa bank bahkan punya fitur visual progress bar yang menunjukkan sejauh mana kamu sudah menabung dari target. Ini sangat memotivasi. Langkah berikutnya adalah menentukan deadline dan target menabung per minggu atau per bulan. Misalnya kamu butuh 20 juta dan mau liburan 12 bulan lagi, berarti kamu harus menabung sekitar 1,7 juta per bulan atau 425.000 per minggu. Dengan target mingguan seperti ini, kamu bisa lebih konsisten dan gak terasa berat. Apalagi kalau kamu kombinasikan dengan fitur auto debit, jadi setiap minggu uangnya langsung masuk ke rekening liburan tanpa kamu harus mikirin terus. Kalau kamu kerja freelance atau punya penghasilan tidak tetap, kamu bisa pakai sistem persentase. Misalnya setiap kali dapat penghasilan, kamu sisihkan 15-20% khusus untuk liburan. Tapi gimana kalau gaji bulananmu udah mepet untuk kebutuhan pokok? Disinilah strategi berikutnya masuk. Cari sumber uang tambahan. Gak harus besar, yang penting konsisten. Kamu bisa mulai dari hal sederhana, seperti menjual barang bekas yang sudah gak terpakai, freelance online seperti desain, menulis, atau ngajar, buka pre-order makanan ringan, atau ikut program affiliate dan dropshipping. Setiap penghasilan tambahan langsung kamu alihkan ke tabungan liburan. Jangan tergoda pakai buat hal lain. Anggap itu uang tak terlihat yang akan berubah jadi tiket pesawat nantinya.
Selain menambah penghasilan, kamu juga bisa memangkas pengeluaran tanpa harus hidup menderita. Ini bukan soal jadi pelit, tapi jadi cerdas dalam memilih prioritas. Misalnya, coba bawa bekal makan siang dari rumah 3 kali seminggu. Itu bisa menghemat 150.000 per minggu. Kurangi langganan streaming yang jarang kamu pakai. Naik transportasi umum seminggu sekali juga bisa menghemat bensin dan parkir. Dan yang paling penting, hentikan belanja impulsif. Sebelum beli sesuatu, tanya diri sendiri. Aku lebih pengen liburan ke Eropa atau beli sepatu ini? Visualkan perbandingannya. Mana yang lebih bikin bahagia dalam jangka panjang? Untuk membantu mengendalikan keinginan belanja, kamu bisa pakai teknik delay gratification. Contohnya, kalau kamu ingin beli sesuatu yang cukup mahal, tunda dulu selama 7 hari. Kalau setelah 7 hari kamu masih merasa itu penting dan tidak tergantikan, baru beli. Tapi kalau keinginannya hilang atau terganti dengan hal lain, berarti itu cuma keinginan sesaat. Setiap kali berhasil menunda pembelian, masukkan nominal uangnya ke tabungan liburan. Kamu akan kaget betapa cepatnya saldo bertambah. Bicara soal visualisasi, ini juga jadi strategi yang sering diremehkan tapi sangat efektif. Coba buat mood board atau wallpaper HP yang isinya foto-foto destinasi impianmu. Misalnya foto pantai di Maldives, bunga sakura di Jepang, atau aurora di Islandia. Simpan gambar-gambar ini di tempat yang gampang kamu lihat setiap hari. Setiap kali kamu malas nabung atau tergoda jajan, lihat itu dan ingat kenapa kamu memulai. Ini bukan buat halu, tapi sebagai pengingat bahwa kamu sedang menabung untuk kebahagiaan yang nyata. Satu hal yang penting banget, hindari godaan cicilan liburan. Sekarang banyak agen travel yang menawarkan promo bayar cicilan untuk tiket, hotel, sampai paket tour. Kedengarannya menggoda, tapi ini bisa jadi jebakan. Kenapa? Karena setelah liburan selesai, kamu masih harus bayar cicilan bulanan selama berbulan-bulan ke depan. Padahal energimu udah habis. Dan kamu kembali ke rutinitas kerja. Lebih baik tunda liburan setahun tapi bebas stres, daripada paksakan pergi sekarang dan pulang-pulang bawa utang. Jangan lupa juga untuk selalu evaluasi progres tabunganmu setiap 1 atau 2 bulan. Apakah kamu masih on track? Kalau belum, tenang. Kamu bisa sesuaikan. Entah itu memperpanjang waktu menabung, menurunkan target biaya, atau ganti destinasi ke tempat yang lebih terjangkau tapi tetap seru. Fleksibilitas itu penting dalam perencanaan liburan. Jangan terlalu kaku, karena tujuan utamanya tetap sama. Menikmati liburan tanpa beban. Bahkan, kamu bisa gabung bareng teman-teman biar biayanya jadi lebih murah. Misalnya, sewa villa bareng, patungan transportasi, atau bikin itinerary yang efisien secara kolektif. Dan akhirnya, setelah semua perjuangan itu, kamu akan menikmati liburan yang jauh lebih nikmat. Bayangin rasanya duduk santai di tepi pantai, menikmati sunset tanpa kepikiran tagihan. Kamu bisa menikmati momen dengan tenang karena tahu bahwa semuanya sudah kamu siapkan dengan baik. Liburan yang kamu capai bukan dari nekat, tapi dari perencanaan yang disiplin dan matang. Bahkan ketika kamu sudah kembali ke rutinitas, kamu akan merasa bangga pada dirimu sendiri karena berhasil mewujudkan impian tanpa utang. Jadi udah siap buat mulai menabung untuk liburan impianmu? Mulai dari sekarang. Gak peduli kamu cuma bisa sisihkan 50.000 seminggu, yang penting kamu mulai dan kamu konsisten. Karena uang bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk liburan, tapi juga kesabaran dan strategi. Jangan tunggu sampai akhir tahun baru panik. Rencanakan dari sekarang dan buat impianmu jadi nyata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe ke channel Money Seed, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis di komentar destinasi liburan impianmu tahun depan. Siapa tahu di video berikutnya kita bahas strategi keuangan khusus untuk tempat itu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menabung untuk liburan tanpa stres.